Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Eka Putri ingin membahas tentang teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang berisi tentang mengapa suatu negara melaksanakan perdagangan. Teori keunggulan absolut adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara atas negara lain dalam memproduksi suatu komoditi dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya atau lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan dengan negara lain untuk memproduksi komoditi yang sama dengan efisiensi. Maka sumber daya yang sama, dalam hal ini tenaga kerja, dapat menghasilkan jumlah barang yang lebih banyak. Kelemahan dari teori Adam Smith ini adalah perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan apabila kedua negara masing-masing memiliki keunggulan absolut. Bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Kedua adalah teori merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata merchant, yang artinya pedagang-pedagang menjadi fokus utama pada abad tersebut. Teori merkantilisme adalah zaman ketika negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan emas dari luar negeri dengan melakukan perdagangan. Dalam hal ini, Jean Bodin, Thomas Moon, dan Jean Baptiste dan lain mengatakan bahwa kalau misalnya ekspor lebih besar dari impor, itu disebut kaya. Ada beberapa sebab yang kemudian mendorong lahirnya paham merkantilisme. Antara lain, yang pertama, adanya pemikiran bahwa pedagang itu merupakan sumber kekuatan bagi mereka. Yang kedua, adanya pergeseran budaya di mana posisi pegawai pemerintah ada mawar yang semula dianggap sebagai kaum elit itu bergeser dengan memberikan apresiasi lebih pada para pedagang. Yang ketiga, adanya kepadatan penduduk di Eropa sehingga perlu daerah baru. Yang keempat, faktor pendorong yang tepat adanya pergeseran pemahaman agama yang semula mengharapkan keuntungan dari berdagang kemudian memperbolehkannya kebudayaan faktor pendorong. Yang kelima, timbulnya pemikiran perlunya negara yang kuat. Yang keenam, banyak penemuan wilayah geografi baru oleh orang Eropa. Teori ini menuai banyak kritik. Yang pertama dari David Hume mengatakan negara merkantilisme akan menjadi miskin. Jika E lebih besar dari I, maka akan menyebabkan banyak uang beredar di dalam negeri sehingga terjadi inflasi. Kritik yang kedua datang dari Adam Smith yang mengatakan kemakmuran bukan karena logam mulia, tetapi besarnya GDP atau bisa disebut produk domestik bruto. Kontribusi ekspor salah satunya, campur tangan pemerintah dikurangi, spesialis atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, efisiensi, dan GDP naik. Sebagai contoh, efisiensi dan spesialisasi. Di Indonesia 1 kg teh dinilai sama dengan 1/2 sutra. 1 meter sutra dinilai sama dengan 4 kg teh. Sedangkan di Cina, 1 kg teh dinilai sama dengan 2 meter sutra. 1 meter sutra dinilai sama dengan 1/2 kg teh. Jadi kesimpulan dari teori merkantilisme bahwa perdagangan internasional itu dilakukan dengan cara mendorong ekspor secara maksimal dan membatasi impor secara tetap agar tercapai struktur ekspor dalam bentuk ekspor berarti struktur emas. Teori yang ketiga adalah teori klasik. Teori klasik
ajaran kaum merkantilisme sebelumnya yang berkembang selama kurang lebih 2 abad memperoleh kritik tajam dari Adam Smith. Adam Smith ini merupakan tokoh dari teori aliran klasik. Adam Smith menyatakan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukan terletak pada banyak sedikitnya logam mulia yang dimiliki. Menurut Adam Smith, kemakmuran suatu negara itu terletak pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, negara yang makmur adalah negara yang mampu mengembangkan produksi barang dan jasa, mampu mengembangkan gross nasional produknya melalui perdagangan bebas. Jadi, bukan suatu negara yang berusaha mati-matian untuk menghambat perdagangan hanya untuk menumpuk logam mulia. Teori klasik itu sendiri disusun berdasarkan anggapan atau asumsi. Apa maksudnya di sini? Anggapan atau asumsi maksudnya adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar teori tersebut dapat berlaku. Apa saja anggapan-anggapannya? Yang pertama, hanya ada dua negara dan 2 komoditas yang diperdagangkan. Yang kedua, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi dan sifatnya homogen. Yang ketiga, tenaga kerja bebas bergerak atau mobile dalam batas-batas negara, tetapi tidak mobile secara internasional. Yang keempat, persaingan sempurna. Kemudian yang kelima, tidak ada perubahan teknologi asumsi. Yang keenam, biaya produksi tetap. Kemudian ketujuh, free trade atau perdagangan bebas. Dan yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori-teori perdagangan internasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.